dengan ini semua? Pakai kabel modem wireless dari First Media. Hanya dengan Rp40.000 per bulan, menghubungkan semua gadget di rumah Anda. Untuk berlangganan, hubungi First Media sekarang. Setelah sempat tertunda beberapa kali, PLN akhirnya resmi mencabut subsidi listrik bagi pelanggan listrik golongan 1.300 hingga 2.200 volt ampere per 1 Desember 2015. Tarif golongan ini akan berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar. Pelanggan listrik siap-siap membayar tagihan listrik lebih besar dari biasanya. Maklum, PLN memberlakukan tarif penyesuaian untuk semua golongan pelanggan listrik tidak bersubsidi mulai bulan Desember 2015. Tarif listrik untuk golongan 1.300 volt ampere sampai 6.600 volt ampere ke atas akan berfluktuasi tiap bulan. Besarannya didasarkan pada perubahan kurs dolar Amerika Serikat, harga minyak, dan inflasi bulanan. Pemberlakuan tarif baru ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014. Keputusan ini diambil PLN guna menutup kerugian yang selama ini ditanggung PLN. Efisiensi internal harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan plat merah ini. Mengutip daftar tarif listrik per Desember, golongan 1 dengan daya 1.300 volt ampere dan 2.200 volt ampere, tarifnya Rp1.509,38 per kWh. Tarif ini naik 11% dibandingkan tarif sebelumnya Rp1.352 per kWh. Sedangkan golongan tarif R2 dengan daya 3.500 sampai 5.500 volt ampere, tarifnya turun dari Rp1.533 per kWh menjadi Rp1.509 per kWh. Tidak hanya golongan rumah tangga, pelanggan listrik untuk bisnis dan industri juga mengalami penyesuaian. Terdapat 12 golongan yang mengikuti tarif penyesuaian. Pengembang perumahan misalnya menilai kenaikan tarif tidak sejalan dengan semangat pemerintah menyediakan rumah layak dengan harga terjangkau untuk rakyat. Pemerintah sudah berancang-ancang melayangkan surat peringatan kedua untuk Freeport Indonesia berkaitan dengan divestasi saham. Masalahnya hingga sampai saat ini, Freeport belum juga menawarkan saham divestasinya sebesar 10,64%. Presiden Direktur Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin menjadi bintang dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR Kamis lalu. Selama 11 jam, Ma'ruf menjawab pertanyaan anggota MKD soal skandal pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Setia Novanto terkait saham PT Freeport. Saya juga paralel sudah dimintain keterangan oleh penyelidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung, dan saya menunggu apakah saya masih ditunggu malam ini untuk datang ke sana. Saya belum mendapatkan konfirmasi. Tetapi sambil jalan saya siap, walaupun malam ini harus memberikan, bukan malam ini, pagi ini harus memberikan keterangan, saya siap demi penjelasan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini adalah pertanggungan jawab saya dan saya akan sampaikan sejujurnya. Kita tahu sudah kalau kita tunda lagi. Hiruk-pikuk MKD berlangsung di tengah sengitnya masalah divestasi saham Freeport yang tak kunjung ditawarkan kepada pemerintah Indonesia. Padahal menurut ketentuan, Freeport harus mengajukan tawaran 10,4% saham divestasi pada 14 Oktober lalu. Pihak Kementerian SDM sudah menyiapkan surat peringatan kedua kepada Freeport agar segera mengajukan tawaran divestasi. Maklum, peringatan pertama tak digubris Freeport. Kementerian SDM sudah mengirimkan rincian aturan teknis divestasi saham dan kepastian hukumnya kepada Freeport. Kita masih punya waktu untuk merespon korespondensi dengan Freeport, dan saya kira wajar Freeport ingin kepastian mengenai bagaimana tata cara divestasi. Mungkin akan ditempuh dengan kebijakan di level menteri dulu deh, gitu, supaya nggak macet. Yang penting kewajiban-kewajiban itu mereka penuhin. Namun pihak Freeport masih mempertanyakan konstruksi hukum dan mekanisme divestasi. Progres masih jalan normal, masih berjalan. Kita sudah komit, mungkin udah paling nggak $155 juta kita sudah
berikan itu jaminan keseriusan kepada pemerintah. Mungkin di Papua, Pak. Bukan, untuk di Gresik. As of kapan? Sudah itu, sudah masuk uang. Pemerintah Indonesia dan Freeport masih bersilang kata soal skema perhitungan nilai saham divestasi. Pemerintah mengacu pada nilai saham berdasarkan aset investasi Freeport di Indonesia. Namun Freeport bertolak pada jumlah investasi dan cadangan mineral hingga 2041. Freeport harus melakukan investasi saham hingga 30% sampai 2019 seperti diamanatkan Undang-Undang Minerba. Pemerintah sudah mengantungi 9,36%. Tahap kedua sebesar 0,64% masih dinegosiasikan dan 10% sisanya tahun 2019. Freeport Indonesia tidak memiliki kewenangan apapun untuk memutuskan divestasi saham karena itu wewenang pemegang saham Freeport International yang bermarkas di Amerika Serikat. Kewenangan untuk memutuskan saham bukan kewenangan Presidir PT Freeport Indonesia. Karena saham yang akan berkurang persentasinya adalah saham internasional itu. Ya saat ini untuk mencukupi atau menambah menjadi 30%. Kan harus persetujuan dari shareholders internasional pemilik saham. Jadi saya sudah memang menyampaikan pada kesempatan pertama saya harus lapor pada prinsipal. Jangan sampai di belakang saya dibalik. Gitu. Demikian juga dengan PLTA Urumukan. Drama divestasi saham tahap kedua Freeport agaknya masih panjang.